Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik. Sekarang insyaallah kita akan meneruskan pelajaran kita, yaitu tentang akidah. Sekarang pertemuan keberapa? Kedua. Kelima. Nah, semuanya perhatikan di sini. Hah? Udah Isa, jadi nggak kelihatan. Itu merah doang. Ya, baik. Judulnya adalah mana agak muncul? Tuh, apa tuh? Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Kita tahu. Ada yang tahu Al-Hanifiyah itu apa? Sudah. Nah, kita akan buka slide selanjutnya. Nah, Al-Hanifiyah. Dah. Ketahuilah semoga Allah SWT Perhatikan makna Al-Hanifiyah. berikan untuk Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalian diam aja dulu. Ustaz yang bacakan ya. Apa itu Al-Hanifiyah? Perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingmu untuk mentaatinya. Mentaati siapa? Mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa agama Nabi Ibrahim yang hanif adalah apa? Engkau menyembah Allah semata dan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Demikian itu yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia dan tujuan diciptakan mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Baik, perhatikan anak-anak sekalian. Sesungguhnya agama Islam adalah agama Al-Hanifiyah, adalah agama yang lurus, agama yang ibadahnya mentauhidkan Allah. Jadi agama Islam adalah agama tauhid ya. Sebagaimana millata Ibrahim, sebagaimana apa? Agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa? Hanya menyembah Allah dalam beribadah. Ya. Kemudian apa lagi? Selain hanya beribadah kepada Allah, di antara makna Al-Hanifiyah adalah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Jadi perhatikan, pertama, dalam beribadah kita harus semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Ini namanya apa? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian kita juga harus memurnikan ketaatan kita. Misalkan kita membantu orang tua di rumah, kita tanamkan itu adalah sebagai bentuk ya, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Kita membantu Umi di rumah bukan karena takut diomelin, tapi karena taat kepada Allah. Karena Allah yang telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi harus semuanya karena Allah.
bukan karena takut kepada uminya, atau bukan karena malu nanti ditertawakan, belum bisa ini, belum ngerjain itu, ya. Tapi harus karena Allah, ya. Karena agama Islam adalah sebagaimana agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama apa? Kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah. Sebagaimana ini adalah tujuan kita diciptakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk main semuanya, bukan. Main boleh? Boleh. Tapi jangan semuanya dari pagi sampai sore kita main. Ada waktu ibadahnya, ada waktu belajarnya, ada waktu menghafal Qur'annya. Semua, ya. Ada waktu-waktu yang kita prioritaskan untuk beribadah. Jangan semuanya main dari pagi sampai duhur. Main, apalagi hari libur. Kemudian dari duhur sampai asar main lagi. Biasanya ini sekarang mah apa? Main HP. Siapa yang suka main HP? Siapa yang suka main game? Atau suka nonton? Nah, perhatikan ya. Tapi kalau boleh. Ya, perhatikan. Perhatikan waktu kita, karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Boleh main? Boleh, tapi sewajarnya. Jangan dari pagi sampai sore main, tidak. Tapi kita harus memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali itu adalah orang yang rugi, kecuali orang yang bodoh, memperbodohi dirinya sendiri, kata Allah. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sungguhnya Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya di dunia dan di akhirat. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan dia di akhirat termasuk kepada golongan orang yang soleh. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kepada kita, siapa saja yang tidak suka kepada agama Nabi Ibrahim, maka dia telah membodohi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah yang memerintahkan kita agar di antara utama tujuan diciptakan kita adalah untuk beribadah. Ya, terus. Ya, makna ya'budun, menyembahku adalah yuwahidun, mentauhidkanku. Nah, perhatikan. Hal teragung yang diperintahkan Allah adalah tauhid. Ya, yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah.
sementara hal yang dilarangnya adalah kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Perhatikan anak-anak yang soleh dan yang solihah ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sebelumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk kepentingan ibadah. Harus diperhatikan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah butuh diibadahi, bukan. Perhatikan. Anda ulangi lagi. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita, bukan. Terus ibadah ini untuk siapa nantinya? Untuk kita sendiri. Karena dengan ibadah kita mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan Allah, ya, mendapatkan cinta Allah. Kalau kita sudah mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, maka Allah menjanjikan apa? Surga. Ya, maka kata Allah apa? Barang siapa yang ingin beriman, falyu'min, ya, maka silahkan beriman. Dan barang siapa yang ingin kufur, silahkan kufur. Ya, artinya Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tidak, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Justru kita yang butuh. Ya, yang butuh. Ya, karena kita ingin masuk surga. Kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Oh, pada ngacung ini. Tidak mau masuk surga. Ya. Perhatikan, semuanya kita ini ingin masuk surga. Maka perhatikan, hal yang paling agung, ya, hal yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkannya. Apa? Beribadah hanya kepada Allah. Kemudian, kalau sudah kita mentauhidkan Allah, perhatikan hal kebalikannya. Hal yang paling dilarang, yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Kita beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Contoh, kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rizki. Ya. Ini ada juga yang minta kepada selain Allah. Contohnya, datang kepada batu besar. Wahai penghuni batu besar, berikanlah aku rizki. Atau dia datang kepada pohon yang besar. Ya, datang kepada pohon yang besar, dia mengatakan, wahai penunggu pohon besar, berikanlah aku rizki. Ya. Nanti dia apa mimpi? Mimpinya dapat wangsit katanya. Oh, dapat petunjuk. Nah, itu tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Barang siapa yang ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. Dan siapa saja yang ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Contoh, misalkan begini, Fahmi sama siapa namanya?
Jaka sedang di laut, sedang jalan-jalan. Pakai apa? Kapal laut besar. Kapal besar. Di tengah laut tiba-tiba kapalnya mati. Wah, kapalnya mati. Terus ombaknya besar. Wah, ada badai, kapalnya goyang-goyang. Nah, Fahmi sama Jaka berdoa, meminta kepada Allah. Ya Allah, tolong selamatkan kami. Ya Allah, tolong selamatkan kami. Nah, ketika itu mintanya, ya, pertolongan kita itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Terkadang ada orang yang begini, wahai Mbah Fulan, tolong kami. Padahal mbahnya tidak tahu, lagi di darat, ya, tidak boleh. Wahai jin apa gitu kan? Atau gini, wahai penunggu laut kidul gitu kan? Tolong kami, tolonglah gitu kan? Maka itu tidak boleh. Kata Allah apa? Kalau kalian ingin meminta pertolongan, mintalah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Paham? Maka perhatikan, ketika orang sedikit-sedikit mengadu kepada Allah, ya Allah, misalkan aku mau pinter, ya Allah mudahkanlah aku dalam belajar. Dia minta kepada Allah, ya Allah aku mau pinter, ya Allah mudahkanlah aku dalam belajar. Nah, kita harus minta kepada Allah agar dimudahkan dalam belajar. Minta kepada Allah. Maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah. Jangan ini mah, ya Allah, aku minta kepintaran, tapi minta juga kepada yang lain. Ya, kepada siapa gitu kan? Ya, tidak boleh. Kemudian selanjutnya, nah, faidah yang bisa diambil. Pertama, Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih kesayangan Allah. Kemudian yang kedua, agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Ketiga, kita harus mentauhidkan Allah dalam beribadah. Yang keempat, kita tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Perhatikan, nanti ini ditulis ya. Nanti ini ditulis. Baik, perhatikan. Tugasnya seperti biasa. Apa? Tugasnya menulis 4 faidah ini. Nanti sama bu gurunya, sama pak gurunya ini dikirimin ya. Kemudian menghafal dalil. Nah ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas yang kedua adalah menghafal surat ini. Nah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Tugasnya 2 itu, menghafalkan 2 dalil itu. Ya, siap? Ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita baca doa. Subhanallah wa bihamdihi.
astaghfiruka wa atubu ilaik.